Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 4 Mei 2023, pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 13 sampai 25, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 13 ayat 16 sampai 20. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang Rasul Paulus dan kawan-kawannya yang sedang berada di Antiokhia di Pisidia. Dan pada kesempatan itu, Paulus diberi kesempatan untuk berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan apa yang dikatakan Paulus? Paulus secara singkat meriwayatkan kembali munculnya Yesus Kristus. Sejarah itu berawal dari kebaikan Allah yang memilih nenek moyang Israel, yang memilih Israel menjadi umat kepilihannya, umat kesayangannya. Kemudian umat ini berada di tanah Mesir dan mereka berkembang begitu cepat menjadi sebuah bangsa yang besar di Mesir. Lalu Allah mengantar mereka keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun selama 40 tahun, mengantar mereka ke tanah Kanaan. Dan Allah yang berjalan bersama mereka, yang mengantar orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Allah sangat bersabar kepada orang-orang Israel. Kemudian Allah mengalahkan 7 bangsa di tanah Kanaan. Lalu kemudian membagikan tanah Kanaan itu kepada orang-orang Israel untuk mendudukinya selama 450 tahun. Kemudian Allah tidak hanya sampai di situ kebaikannya. Allah memberikan kepada mereka hakim-hakim pada zaman Nabi Samuel. Dan ketika orang-orang Israel meminta kepada Allah memberikan kepada mereka seorang raja, Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis menjadi raja mereka dari suku Benyamin. Dan setelah Saul tidak lagi menjadi raja, Allah mengangkat bagi mereka Daud bin Isai menjadi raja orang-orang Israel. Dan catatan penting tentang Raja Daud. Allah menegaskan dalam bacaan pertama hari ini, Raja Daud adalah orang yang sangat berkenan pada hati Allah. Karena dia melakukan semua kehendak Allah. Dan lebih penting dari itu, dari keturunan Daudlah, maka muncul Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, itu sejarah singkat tentang munculnya Yesus Kristus yang berawal dari terpilihnya bangsa Israel menjadi umat kesayangan Allah. Sejarah sangat penting. Kita diminta untuk jangan pernah melupakan sejarah. Orang yang mengetahui sejarah akan lebih mudah memahami sejarah itu dan memahami apa yang diperbuat oleh Allah. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari mesti memahami sejarah hidup kita pribadi, sejarah keluarga kita barangkali.
Kita mesti mengetahuinya untuk memahaminya dengan baik. Untuk mengenali diri kita. Dari mana kita berasal dan seperti apa kita dan keluarga kita. Saudari dan saudara terkasih. Poin penting juga yang patut menjadi permenungan kita. Dari sekian banyak orang, hakim-hakim, para raja. Hanya Raja Daud yang Allah katakan sangat berkenan di hatinya. Karena Daud melakukan semua yang dikehendaki Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Tetapi siapakah di antara kita yang menjadi seperti Daud? Dari sekian banyak anak-anak Allah ini, apakah saya dan Anda masuk dalam kategori anak yang sangat berkenan pada Allah? Ataukah seperti apa kita ini? Tentu kitalah yang paling tahu. Sejauh, kembali lagi, sejauh kita mengenal riwayat hidup kita. Sejauh kita mengenal sejarah hidup kita. Bagaimana Allah berjalan bersama dengan kita sepanjang hidup kita sampai saat ini. Bagaimana Allah bersabar kepada kita dan bagaimana kita terhadap Dia. Saudari dan saudara terkasih, sebuah refleksi untuk kita. Sekali lagi, apakah kita seperti Raja Daud yang masuk dalam kategori pribadi orang yang sangat berkenan di hati Allah karena melakukan semua kehendak Allah? Kalau kita harus jujur terhadap diri kita sendiri, kita harus akui kita masih jauh, masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah. Tapi kesadaran bahwa kita masih jauh jangan lalu membuat kita melemah daya juang untuk terus maju, untuk terus berjuang menjadi orang yang makin hari makin baik di hadapan Allah dan sesama kita. Menjadi sempurna, menjadi seperti yang diharapkan oleh Allah. Itu adalah sebuah perjuangan sepanjang hidup kita. Tidak selesai dalam sehari, dalam 2 hari, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun. Tapi sepanjang hidup kita, mau menjadi seperti yang dikehendaki Allah, membutuhkan perjuangan yang terus-menerus, pertobatan yang terus-menerus, dan pembaharuan diri yang terus-menerus. Karena itu, jangan pernah kita merasa cukup. Jangan pernah kita merasa sudah stop untuk berangkat lebih jauh, lebih baik, dan lebih baik lagi. Jangan. Kita mesti hidup dan terus memperbarui diri kita sehingga kita berkenan di hadapan Allah. Sementara dalam bacaan yang kedua, bacaan Injil. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus memberi pesan kepada para muridnya. Yesus mengatakan kepada para muridnya saat itu bahwa hakikat kemuridan adalah menjadi seperti Dia, menjadi seperti Yesus sendiri. Tidak bisa lebih dari Yesus, bahkan bisa saja kurang, belum sampai menjadi seperti Yesus. Karena itu Yesus mengibaratkan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dan seorang utusan tidak lebih dari yang mengutusnya. Nah, kalau kita merenungkan kata-kata Yesus itu dalam kehidupan kita sampai saat ini. Paling hebat bagi kita menjadi sama seperti Yesus. Tapi apakah betul kita sudah menjadi sama seperti Yesus?
atau jangan sampai masih sangat jauh dari Yesus. Lebih banyak kurangnya daripada menjadi sama seperti Yesus. Kita adalah hamba. Dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalaupun kita menderita misalnya, penderitaan kita tidak lebih dari penderitaan Yesus. Sehebat-hebatnya penderitaan kita, paling-paling sama dengan penderitaan Yesus. Tapi untuk lebih, tidak. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya, dan seorang utusan tidak lebih dari yang mengutusnya. Karena itu kalau kita misalnya menjadi orang baik, orang hebat yang selalu dipuji, kita harus menyadari, sekalipun kita orang baik dan dikatakan oleh banyak orang, kita secara pribadi harus menyadari bahwa kalaupun kita baik, paling-paling sebaik Yesus, dan tidak mungkin lebih daripada Yesus. Karena itu kalau kita baik. Nah, kalau misalnya kita mengalami kesulitan dan penderitaan demi penderitaan, ingatlah, penderitaan kita tidak lebih hebat daripada penderitaan Yesus. Sehebat-hebatnya penderitaan kita, paling-paling sama dengan penderitaan Yesus. Tapi apakah mungkin penderitaan kita sama dengan yang dialami oleh Yesus? Atau sebenarnya tidak ada bandingan sama sekali penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami dalam keseharian kita, kalau dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Karena itu lagi-lagi Yesus menegaskan, seorang hamba tidak lebih dari tuannya, dan seorang utusan tidak lebih dari yang mengutusnya. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga melalui bacaan-bacaan liturgi hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, memberikan kepada kita kekuatan, terutama dalam bacaan Injil. Kekuatan bagi kita, kalaupun kita menjadi orang baik, tidak mungkin lebih dari Yesus, paling-paling sama dengan Yesus. Tapi kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, kita masih jauh dari Yesus, bukan? Kalaupun kita menderita karena memikul salib seperti yang dikatakan oleh Yesus, kalau kita pun menderita, tidak mungkin penderitaan kita lebih hebat dari penderitaan Yesus. Paling-paling seperti Yesus. Tapi mari kita sekali lagi jujur dengan diri kita. Apakah penderitaan kita yang kita alami setiap hari dan yang membuat kita sering menggerutu, mengeluh, apakah sudah sama seperti penderitaan Yesus? Jangan-jangan penderitaan kita sebenarnya masih kecil, masih sederhana kalau dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Tapi sekali lagi, ini semua menjadi inspirasi bagi kita supaya kita tetap terus berjuang dalam menjalani hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Tuhan memberkati.